Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhu nabiyul habibul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratal mukarram wal mukarramah, para ibu-ibu jamaah majelis taklim Masjid Jami Al-Manar yang mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Biarpun nggak punya duit, yang penting sehat ya Bu ya, yang penting sehat, karena sehat itu paling utama. Yang penting sehat, bahagia, bisa ngaji bareng, mudah-mudahan dapat ilmu yang bermanfaat, amin ya robbal alamin. Ketua DKM Masjid Al-Manar Bapak Ustadz Rohadi beserta segenap jajaran pengurus yang mudah-mudahan juga senantiasa dimenangkan perjuangannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah, di siang menjelang sore ini saya bisa bersilaturahim di Masjid Al-Manar dalam rangka mengisi kegiatan ibu-ibu yang mudah-mudahan kegiatan yang diadakan setiap Sabtu siang ini menjadikan kita seorang muslim yang benar-benar Islam dan iman, menjadi seorang muslim yang Islam dan iman. Nah, ini ada kaitannya dengan tema kita nanti, bahwasannya seorang muslim itu harus meliputi Islam, iman, dan ihsan, yang insya Allah nanti kita akan sama-sama bahas dalam durasi setengah jam ke depan, sampai jam 2 Bu ya, sampai jam 2 insya Allah, setengah jam cukup. Salawat salam kita sanjungkan ke haribaan baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua tetap istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya dan kita semua mendapatkan syafaatnya dari dunia sampai akhirat, amin ya robbal alamin. Baik para jamaah sekalian, muslim itu adalah gelar bagi seseorang yang telah pasrah, yang telah memeluk agama Islam. Tadi saya sampaikan seorang muslim harus Islam, harus iman, harus ihsan ya. Satu-satu kita akan bahas bahwasannya Islam itu adalah kulit, Islam itu adalah syariat atau lahiriah. Jadi ibu menjadi seorang muslim yang baru saja Islam, maka belum cukup. Menjadi seorang muslim yang hanya Islam saja belum cukup. Nah, Islam itu sendiri adalah syariat, bahasanya lahiriah, ibadah, muamalah. Maka di dalam Islam itu rukunnya ada berapa rukun di Islam? Rukun Islam ada 5. Pertama, syahadat dilihat apa enggak? Dilihat. Ucapannya didengar apa enggak? Maka syahadat itu lahiriah. Kedua, sholat. Sholat itu lahiriah, maka harus kelihatan sholat. Apa nggak boleh sholat di batin?
Boleh nggak sholat di batin kira-kira? Nggak boleh. Wah, saya sudah sholat merem aja batin sholat, nggak cukup. Kemudian yang ketiga apa? Puasa. Puasa itu lahiriah. Puasa itu lahiriah, maka orang yang berpuasa itu kelihatan lemes, ya, bibirnya kering, mukanya kusut karena lapar. Dan yang terakhir adalah haji. Keempat. Yang keempat adalah zakat. Zakat juga lahiriah, nyata. Yang namanya lahiriah itu nyata terlihat. Maka orang mengeluarkan zakat itu dia juga harus dilihat. Ada yang memberi dan ada yang menerima. Lalu yang terakhir haji. Haji juga nyata pergi ke Mekah, bukan pergi ke Jakarta, bukan, ya. Haji nyata perginya ke Mekah. Oleh karena Islam sasarannya adalah lahiriah, maka diaturlah di situ dengan hukum, namanya hukum fikih. Diatur ibadahnya, diatur sholatnya, diatur puasa, diatur haji, diatur zakat, diatur. Jadi Islam. Nah, orang yang sudah selesai mengerjakan semua rukun Islam, tidak selesai sampai di situ, kemudian dia sudah menjadi muslim yang kafah. Belum. Kenapa? Karena masih ada ranah yang tidak bisa dijangkau oleh manusia. Yang tahu hanya dia dengan Allah. Yaitu tingkatan iman. Jadi iman kita, iman saya, iman ibu-ibu, semuanya nggak ada yang bisa ngukur seberapa kuat dan dalamnya kecuali dirinya dengan Allah. Maka Islam itu bisa menjadi batal, iman juga bisa menjadi batal. Maka di dalam hukum syariat, hukum fikih diatur sedemikian rupa agar supaya ibadah syariat kita, sholatnya kita diterima oleh Allah. Bagaimana caranya? Wudunya bagaimana? Tata cara rukuk sujudnya bagaimana? Jadi semua itu adalah perjalanan menuju kepada keimanan yang sempurna. Dan setelah iman, maka dia akan menjadi ihsan. Menjadi kipas matiin belakang. Nah, ihsan itu apa? Bu, ada yang paham ihsan? Halo? Ada yang paham ihsan enggak? Anaknya Pak Paimin. Bukan dia, bukan. Ihsan adalah anta'budallah ka'annaka tarah. Kita menyembah Allah seakan kita melihat Allah. Maka barang siapa dalam dirinya sudah tertanam kalimat atau rasa ihsan, dia menjadi apapun orang yang senantiasa dalam pengawasan Allah. Jadi petani yang baik, petani yang jujur. Jadi pedagang yang jujur. Jadi pejabat yang jujur. Jadi pegawai yang jujur. Jadi karyawan yang jujur. Jadi istri yang jujur. Emang ada istri tukang bohong? Ada. Di sono, di jamaah saya. Jadi merasa dia itu selalu dilihat sama Allah.
merasa selalu diawasi, merasa selalu dipantau sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tingkatan-tingkatan itulah yang kemudian kita gabungkan menjadi satu, yaitu seorang muslim yang kafah. Muslim yang kafah adalah muslim yang paripurna, syariatnya jalan, imannya kuat, hakikatnya mapan, ihsannya menjadi pegangan. Sebagaimana permohonan daripada Ketua DKM Masjid Al-Manar, pengajian kita adalah pengajian tentang fikih. Maka ranahnya adalah ranah Islam, lahiriyah. Seorang muslim Islam saja belum cukup. Seorang muslim iman saja juga belum cukup. Kenapa? Harus dipadukan. Harus dipadukan. Karena akan terjadi suatu perbuatan orang yang sholatnya jalan ngomongin tetangga terus. Kenapa? Imannya kurang kuat. Orang yang sudah pergi haji tetapi masih kelakuannya nggak benar, ada nggak? Imannya kurang kuat. Orang yang setiap Ramadan puasa di siang hari ternyata dia masih tetap berbuat maksiat, banyak gak? Banyak. Kenapa? Islam itu lahiriah, bungkus kan bagus, Bu, tapi sebagus-bagus bungkus tergantung isinya. Ibu berungkut pakai jilbab, pakai baju gamis panjang, pakai cadar, tapi bisik-bisik di pojokan ngomongin teman. Itu bungkus tidak sesuai dengan isinya. Maka agar sesuai dengan isinya, antara iman dan Islam itu harus dipadukan. Orang kita suka bilang STMJ, tahu STMJ? Sholat terus, maksiat jalan. Kenapa? Perpaduan antara iman dan Islam itu belum sempurna. Kalau perpaduan itu sudah sempurna, apa yang dia kerjakan di dalam sholat diaplikasikan dalam kehidupan dia sehari-hari di luar sholat. Sholat itu pertama kali yang dilakukan apa, Bu? Sholat itu yang tidak kena najis itu masih suci, tetapi dia tidak bisa mensucikan. Kenapa? Karena mustakmal. Tapi mustakmal itu kalau jumlahnya sudah menjadi 2 kula, maka dia menjadi suci. 2 kula menurut keterangan 2 kula itu 60 cm persegi, kecil. Jadi 60, tingginya juga 60. Nah, air yang belum 2 kula ketika kejatuhan najis, maka dia menjadi najis. Ibu hati-hati. Kalau di rumah barangkali ibu hanya pakai ember bekas cat, barangkali ini mah, maka harus teliti ketika kita hendak mandi besar, ketika kita hendak wudhu. Maka jangan sekali-kali ibu ambil wudhu di ember dengan cara dicibuk, dikobok. Kalau pakai gayung boleh, dengan catatan jangan sampai nyiprat ke dalam air itu. Bagaimana ketika kita praktek wudhunya itu, ketika kita wudhu jangan sampai ada bekas wudhu yang kita pakai itu nyiprat ke ember. Maka orang-orang pinter biasanya suka kaleng cat dibolongin bawah. Itu solusi cerdas itu, Bu, ya kan?
pakai kubangan. Ya itu solusi cerdas. Jadi nggak usah banyak-banyak, kan cukup satu ember kecil yang kemudian dibolongin sekiranya cukup, maka itu tidak akan ada kemungkinan bekas wudhu kita itu mampir ke situ karena lebih tinggi. Nah, terus barang-barang yang bisa menjadi mutanajis, ini ibu-ibu juga kadang harus hati-hati. Ketika ibu punya anak kecil masih ngompol, ibu nyuci, terus kemudian tidak dipisah antara ompol dengan yang bukan ompol, harus dipisah. Bersihkan dulu, disiram dulu dengan air bersih baju-baju yang bekas ompol, lalu kemudian baru dimasukkan ke mesin cuci. Kalau memang pakai mesin cuci, dicampur dengan pakaian-pakaian yang tidak kena najis, maka di situ aman. Karena kalau hanya daki yang aktivitas setiap hari kan, itu bukan najis, bukan, hanya kotor. Nah, ibu-ibu harus cerdas, jangan sampai baju anak kita yang bekas pipisnya itu belum dibilas, belum disiram, main masukin aja. Nanti itu najis akan kemana-mana, bercampur. Ini harus hati-hati, Bu. Maka saya sering menyarankan seperti untuk mandi besar, untuk ambil wudhu dan lain sebagainya, sebaiknya pakai keran. Aman udah. Di rumah-rumah itu pakai keran itu aman. Karena tidak semua rumah kita itu besar kemudian bisa bikin bak yang gede kan. Kita kalau pengen nyari bak gede aja ke goet ya. Kalau nggak ke goet kemana? Nyari kolam renang. Karena rumah kita kecil-kecil. Nah, jadi air-air itu tadi semuanya berpotensi menjadi mutanajis kalau jumlahnya tidak sampai 2 kulah. Air embun, kita lihat dulu embunnya itu berada di mana. Kalau embun itu adanya di lapangan, tempat kebo, tempat sapi diangon, ya kita mau ngomong suci ya mikir gitu. Sama juga dengan air hujan yang jatuh ke genteng, sementara genteng banyak tai kucing. Itu sama. Nah, kalau seperti kali, seperti lautan, itu insya Allah aman. Air sumur juga ada kemungkinan. Takutnya sumur yang tidak dijaga kemudian masuk bangkai-bangkai seperti bangkai cecek, bangkai tikus. Kalau sumur zaman dulu seperti itu. Kalau sekarang ya alhamdulillah zaman sudah modern. Jadi kita semua sudah dikasih kemudahan yang sangat mudah, semudah-mudahnya, sehingga mendorong ibadah kita itu mudah-mudahan semakin semangat. Jadi teknologi sekarang sudah begitu canggih, zaman sekarang sudah begitu modern, maka yang terpenting bagi kita adalah menerapkan hukum-hukum fikih yang klasik ke dalam dunia modern. Jadi tetap kita jangan sampai merubah bagaimana aturan fikih di zaman yang modern seperti sekarang. Maka tetap tidak boleh ditinggalkan. Fikih mah tetap fikih. Mau zaman modern kayak mau zaman old, mau zaman, semuanya tetap harus mengacu kepada hukum. Karena hukum fikih ini adalah bagian daripada sarana untuk menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kajian kita sebagai pemula ya, pembukaan yang insya Allah setiap Sabtu keempat nanti satu-satu kita akan bahas bagaimana kita wudhu, bagaimana kita sholat, supaya apa? Supaya kita itu menerapkan tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin minal mahdi ilal, dari buayan sampai liang lahat. Jadi orang ngaji itu nggak ada
selesainya. Jangankan yang ibu-ibu, Pak Ustadznya saja masih suka ngaji. Kenapa? Begitu kita semakin ngaji, ternyata bagi saya orang yang sergap ngaji itu semakin lama semakin bodoh. Orang yang rajin ngaji, semakin lama semakin bodoh. Paham nggak, Bu? Semakin lama semakin bodoh, bukan semakin pinter. Ternyata dia sadar ilmunya Allah itu luar biasa luasnya, kita belum apa-apanya. Kalau orang yang pahamnya cuma ini doang, terus kemudian sudah merasa paling juara, paling hebat, paling pinter, itu kebodohan. Jadi orang yang semakin ngaji semakin bodoh. Maka kebodohan itulah yang ternyata orang yang merasa bodoh itu adalah orang pinter, dan orang yang merasa pinter itu adalah orang bodoh. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari sama-sama kita tutup dengan membacakan suratul Fatihah. Semoga pengajian kita diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala dan berjalan lancar serta mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nabiyina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin. Sallallahu radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an rasulullah isma'il alhamdulillahirabbil alamin. Amdiyya fina wa fi masjidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa khatayana kullana wa liwalidina wa lahum min sabira. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa taqabbala wa rizqan wasi'an tayyiban wa salihan mudhi'an lillahi wa rasulih. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallimna min kulli afatid dunya wa 'adzabil akhirah wa syarrid dunya wa syarril akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, banyak kekurangan, banyak kekhilafan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.